Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa imamana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ikhwan dan akhwat serta saudara dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari yang berkah ini masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, panjang umur, insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat Bapak dan Ibu semua. Dan insya Allah kita memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kekuatan iman dan keistiqomahan di dalam menjalani usia kita di atas dunia ini. Salam beserta salam kita doakan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya dan seluruh umatnya insya Allah ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang diberkahi Allah, pagi ini kita akan lanjutkan kembali tadabbur Al-Quran, surah An-Nisa, yang akan memasuki kajian tadabbur surat ayat 92 dan sampai 94 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang 92, Bapak dan Ibu, ayat ini membahas tentang hukum di dalam Islam bagi orang yang membunuh ya, bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja. Sebentar. Ya, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Dan tidaklah ada atau tidaklah boleh maksudnya ya, tidaklah ada atau tidaklah boleh bagi seorang mukmin untuk membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena kesalahan atau tidak sengaja. Jadi pada dasarnya tidak boleh atau haram ya, dosa besar seorang mukmin, seorang muslim ya yang beragama Islam membunuh saudaranya yang lain yang beragama Islam juga, kecuali kalau itu karena tidak sengaja ya. Ini tentu dalam konteks kalau seandainya tidak ada hal-hal yang menjadikan darah seorang mukmin itu halal ya. Karena ada beberapa hal yang menjadikan seorang mukmin itu halal darahnya untuk ditumpahkan ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah yang pertama orang yang membunuh ya. Orang yang membunuh maka dia berhak untuk dibunuh atau boleh dibunuh atau wajib malah dibunuh kalau seandainya yang membunuh atau keluarga yang membunuh tidak memaafkannya. Yang kedua orang yang murtad. Orang yang murtad daripada agama Islam maka hukumannya adalah dibunuh ya. Bit perlu digarisbawahi, membunuh di sini bukan sembarang orang yang bunuh ya. Tidak bisa kita tahu tetangga kita ada sahabat kita atau teman kita murtad kemudian kita membunuhnya secara langsung, itu tidak boleh ya. Yang harus menegakkan pembunuhan itu adalah hakim atau pemimpin ya atau penguasa. Kemudian yang ketiga orang yang kabur dari medan peperangan ya. Jadi orang Islam terjadi peperangan, begitu musuh kelihatan dia kabur ya, menyembunyikan diri ya, lari dari medan peperangan, maka dia juga termasuk orang yang halal darahnya untuk ditumpahkan atau dibunuh ya, tentunya dengan prosedur yang tadi juga telah kita sampaikan. Kemudian yang keempat, seorang laki-laki atau perempuan yang telah menikah atau pernah menikah ya, artinya yang sedang menikah atau pernah menikah berarti dia janda atau duda yang melakukan perzinahan, maka mereka juga halal atau syariatnya adalah dibunuh ya, dirajam sampai mati. Nah, ini empat golongan di antaranya yang boleh dibunuh ya, karena sebab-sebab itu tadi. Tetapi kalau seseorang ya tidak memiliki kesalahan di antara yang tadi kita sebutkan, maka haram darahnya untuk ditumpahkan. Ya, haram. Ya, dosa besar membunuh seorang mukmin. Maka Allah mengatakan wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Dan tidaklah ada, tidaklah boleh ya bagi seorang mukmin itu untuk membunuh saudara mukmin yang lain kecuali karena kesalahan. Kesalahan di sini bukan karena kesalahan orang tersebut. Maksudnya khata'a di sini adalah tidak sengaja, apa namanya, tidak sengaja atau tersalah begitu. Bukan berarti orang yang dibunuh itu ada kesalahan kemudian dibunuh, bukan. Makanya kita harus memahami konteks khata'a di sini Bapak dan Ibu. Khata'a di sini artinya tidak sengaja ya, tidak diniatkan untuk membunuhnya. Ya di antaranya ya seperti orang yang menabrak ya di jalanan kan tidak sengaja begitu. Mungkin karena kelalaian, karena ngantuk kemudian dia menabrak pejalan kaki, atau ada orang mungkin memukul temannya dengan tangannya yang maksudnya bercanda tapi kebetulan memang ajalnya sampai waktu itu, tiba-tiba temannya itu meninggal begitu. Nah, ini juga tergolong
pembunuhan yang tidak sengaja, ya. Pembunuhan-pembunuhan yang memang tidak ada dasar niat, baik itu secara niat kolbu maupun dalam bentuk perbuatan yang memungkinkan dengan perbuatannya tersebut orang terbunuh begitu. Maka ini disebut dengan pembunuhan tidak sengaja. Maka kata Allah, "Wa man qatala mu'minan khata'a", barang siapa di antara kita orang Islam yang membunuh saudaranya yang mukmin yang lain dengan khata'a tadi, dengan kesalahan tadi atau tidak sengaja, maka syariatnya adalah fatahriru raqabatin mu'minah. Hukumannya adalah dia harus memerdekakan budak, ya. Budak yang beragama Islam, ya. Fatahriru raqabatin mu'minah. Dia harus memerdekakan seorang budak, ya. Di sini bisa laki-laki, bisa perempuan, ya. Karena bukan berarti di sini karena pakai tak marbutah perempuan tidak, ya. Ini isim jins, ya. Budak baik laki-laki ataupun perempuan, maka hukumannya adalah yang pertama dia harus memerdekakan seorang budak. Kemudian wadiyatun musallamah, dan membayar diat, ya, membayar ganti rugi, membayar denda kepada yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh, ya. Maka inilah syariat Islam. Ketika seseorang tidak sengaja, ya, membunuh orang lain yang mukmin, yang muslim, maka hukumannya adalah yang pertama dia harus memerdekakan seorang budak, yang kedua dia harus membayar diat kepada keluarga yang terbunuh tersebut, illa an yasaddaqu, kecuali kalau seandainya keluarga yang terbunuh itu bersedekah, atau dalam artian dia memaafkan, tidak meminta dia, ya. Nah, sampai di sini Bapak dan Ibu bisa kita ambil hukumnya bahwasanya Allah mengharamkan membunuh seorang mukmin, seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali dalam tanda kurung tidak sengaja, ya. Nah, kalau itu terjadi, seseorang membunuh seorang saudaranya mukmin yang lain tidak sengaja, ya, karena satu dan lain hal penyebabnya, maka tetap dia dihukum dengan memerdekakan seorang budak dan juga wajib hukumnya membayar diyat, ya, kepada keluarga yang terbunuh. Tapi ada pengecualian, kecuali kalau keluarga yang terbunuh tersebut memaafkan. Nah, dan ini banyak kita lihat kisah-kisahnya di Arab Saudi, di negara yang menerapkan hukum kisos, hukum pancung, ya, bagi pembunuh yang membunuh akan dibunuh. Banyak yang memang dipancung karena keluarganya tidak memaafkan dan tidak mau dibayar diat, dan banyak juga yang menerima diat. Dia tidak menuntut pelakunya dibunuh, tapi dia menerima diat. Bahkan ada juga yang tidak menuntut pelakunya dibunuh, tidak minta diat bahkan, dan dia memaafkan orang tersebut, ya. Nah, ini tentu memang orang-orang yang istimewa, ya, orang-orang yang levelnya itu keikhlasannya, ketawakalannya kepada Allah, kepemurahan dan keluasan dan kelapangan hatinya itu sudah di atas rata-rata. Karena hampir tidak ada manusia yang rela, ya, saudaranya, ya, adiknya, kakaknya, kerabatnya, atau mungkin orang tuanya dibunuh, ya. Pasti ingin dibalaskan pembunuhan tersebut, ya. Eh, Ingin dibalas dengan hal yang serupa, ya. Eh, dengan pembunuhan yang serupa kepada pelakunya. Atau kalau tidak, ya, dia harus mendapatkan ganti rugi atas kehilangan nyawa daripada keluarganya. Itu dalam syariat Islam ditetapkan sebanyak 100 ekor onta, ya. 100 ekor onta atau sekitar 1.000 dinar. Ya, itu batasannya. Dia bisa kurang, bisa lebih sebetulnya. Tapi yang moderatnya segitu. Ya, yang moderatnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh sebagian para sahabat, Khulafaur Rasyidin. Mereka menetapkan diatnya orang mukmin yang terbunuh karena tidak sengaja itu adalah 100 ekor onta atau sekitar 1.000 dinar. Yang kalau kita uangkan dengan rupiah hari ini, satu dinar zaman Rasulullah itu senilai 2,2 juta, ya. Demikian yang saya dapatkan infonya. Berarti 1.000 dinar itu sekitar 2,2 miliar. Ya, senilai dengan harga 100 ekor onta. Dan itu pembayarannya bisa bertahap. Bisa 3 kali bayaran, bisa 6 kali bayaran. Dan kalau kita mengikuti dengan detail hukum fikihnya, nah itu onta kalau membayar, dia kalau seandainya peternak onta, maka dia wajib membayarnya dengan onta. Tetapi kalau dia bukan peternak onta, mungkin pedagang misalkan, maka dia membayarnya dengan uang atau dengan emas gitu, ya. Nah, dalam fikihnya kita baca kalau dia peternak onta itu setiap pembayaran denda itu dibagi tiga, ya. Tiga yang pertama itu ontanya jenisnya misalkan onta yang sudah berumur sekian gitu. Kemudian di pembayaran kedua onta yang berumur sekian dan seterusnya. Jadi ada memang secara detail yang mungkin eh, belum sempat kita perjelas di sini. Tapi yang jelas kepada orang yang membunuh, ya, membunuh orang lain seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka
hukumannya adalah dia harus memerdekakan budak dan membayar diat kepada keluarga yang terbunuh senilai 100 ekor onta atau 1.000 dinar atau sebesar 2,2 miliar rupiah ya. Illa ayyasaddaku, kecuali kalau keluarga tersebut memaafkan. Ada juga memang orang-orang yang berhati mulia ya, yang dia mungkin melihat pelakunya itu orang fakir ya, orang miskin dan dia tidak sengaja sama sekali begitu ya. Maka keluarga yang terbunuh itu begitu tingginya keimanan kepada Allah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, qada wa qadaullah ya. Eh, dia menyerahkan diri dan bersabar pada Allah, mengikhlaskannya, dia tidak meminta ganti rugi ya, dia tidak meminta denda. Maka ada orang-orang tersebut, maka ini dibolehkan dalam syariat ya. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum. Nah, itu golongan pertama, sesama orang mukmin ya. Kalau membunuh tidak sengaja, maka hukumannya memerdekakan seorang budak dan membayar dia. Kemudian golongan yang kedua, fa in kana min qaumin, maka jika adalah dari suatu kaum aduwwil lakum, yang mana kaum tersebut adalah musuh kalian, orang-orang kafir ya, wa huwa mu'minun ya, wa huwa mu'minun. Tapi orang yang terbunuh ini adalah orang-orang yang mukmin, orang mukmin ya. Maka fatahriru raqabatin mukminah ya. Wa in kana min qabin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mukminah. Kalau seandainya eh, ada seseorang yang berasal daripada berada di kelompok musuh kita, namun yang terbunuh itu adalah seorang mukmin, maka tetap ya fatahriru raqabatin mukminah, maka tetap dilakukan memerdekakan budak yang beriman ya. Kemudian wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, dan golongan yang ketiga adalah sebentar, saya sedikit ragu dengan yang kelompok yang kedua. Sebentar, saya baca dulu referensi Bapak dan Ibu. Ya, benar seperti yang saya sampaikan ya. Golongan yang kedua, kalau seandainya yang terbunuh itu dia seorang mukmin, tapi dia berasal dari kelompok musuh kita, ya, bukan dari kelompok orang-orang mukmin ya, bukan dalam satu masyarakat yang mukmin, maka hukumannya adalah memerdekakan seorang budak yang beriman ya, budak yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Golongan yang ketiga adalah kalau seandainya adalah dia itu yang terbunuh itu min qaumin, dari kaum yang bainakum wa bainahum mitsaq, yang di antara kalian dan dengan mereka itu ada perjanjian. Artinya yang terbunuh ini berasal dari orang-orang kalangan orang kafir, tetapi umat Islam memiliki perjanjian damai dengan mereka. Ya, maka artinya orang-orang Arab kafir zimmi ya, mereka ada perjanjian, mereka membayar apa namanya jizyah ya, mereka membayar denda, membayar upeti setiap tahun dan ada perjanjian untuk tidak saling menyerang, tidak saling membunuh. Maka kalau seandainya ada di antara mereka yang mati terbunuh dengan tidak sengaja, maka balasannya adalah fadiyatum musallamatun ila ahli. Tetap dibayarkan diat ya. Dibayarkan diat kepada kepada keluarganya. Wa tahriru raqabatin mu'minah, dan demikian juga dimerdekakan seorang budak perempuan ya. Dimerdekakan seorang budak perempuan. Nah, ini berarti Bapak dan Ibu rahimakumullah, di sini ada persamaan derajat ya antara mukmin dengan non mukmin atau muslim dengan non muslim ya di dalam negara Islam. Meskipun dia seorang kafir, tetapi kalau terbunuh dan ada perjanjian antara dia dengan negara Islam atau antara negara Islam dengan kaumnya, maka ketika dia terbunuh dengan tidak sengaja, maka hukumannya sama ya, membayarkan diat kepada keluarganya, meskipun dalam penjabarannya ada sedikit perbedaan nilai ya. Saya baca di sebuah referensi, kalau yang terbunuh itu dari kalangan orang kafir, kafir dhimmi tadi, maka tidak sampai 1.000 dinar. Sahabat ada yang mempraktekannya dengan memberikan, kalau seandainya dia seorang majusi, sekitar 800 dinar. Kalau Yahudi lebih turun lagi ya. Wallahu a'lam ya. Tapi yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW itu waktu itu adalah sekitar 1.000 dinar atau 100 ekor onta ya. Wa tahriru raqabatin mu'minah,
dan demikian juga memerdekakan seorang budak yang perempuan. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapatkan kemampuan ya untuk memerdekakan seorang budak tentunya ya. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, ini kaitannya dengan memerdekakan budak, bukan mengganti puasa dengan diet. Yang namanya diet tetap wajib dibayar. Tapi puasa 2 bulan ini adalah pengganti daripada memerdekakan seorang budak yang mukmin. Karena budak juga mahal harganya pada ini. Budak itu mungkin di hari, kalau kita hargakan mungkin antara 80 sampai 120 juta ya nilainya. Makanya kenapa Islam itu ketika syariat Islam itu datang tidak bisa serta-merta mengharamkan perbudakan. Karena kalau budak itu langsung diharamkan atau dilarang, maka kita bisa bayangkan betapa terjadi kegoncangan ekonomi ya yang terjadi pada waktu itu. Ada orang-orang yang memang sudah membeli budak dengan modal yang besar. Dia punya budak mungkin 100, satu budak dia beli dengan 50 juta. Ya, begitu budak diharamkan, maka jatuh bangkrut dia begitu ya. Nah, inilah di antara hikmah Islam yang menerapkan syariat, suatu syariat itu secara perlahan-lahan dengan cara yang hikmah dan bijak, di antaranya dengan memerintahkan orang ketika berbuat kesalahan, berbuat dosa dengan cara menebusnya dengan cara memerdekakan budak. Sehingga perbudakan itu lama-kelamaan hilang ya dengan cara yang bijak seperti ini. Lama-kelamaan hilang dan akhirnya terhapus perbudakan tersebut. Kemudian Allah mengatakan taubatan minallah. Maka itu merupakan cara untuk bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membayar jizyah atau membayar fidyah atau dan memerdekakan budak tadi itu merupakan cara seseorang yang membunuh dengan tidak sengaja taubatan minallah ya bertaubat kepada Allah. Artinya membunuh tidak sengaja pun ternyata seseorang tersebut tetap mendapatkan katakanlah dosa ya karena dia menghilangkan nyawa. Makanya kenapa diberikan hukuman yang cukup berat ya. Dan dia juga harus bertaubat. Taubatan minallah atau di sini bisa diartikan taubatan minallah di sini adalah pemaafan dari Allah. Allah memaafkan dia karena dia membunuh orang tapi tidak sengaja dan sudah membayar kafaratnya atau menebusnya dengan memerdekakan seorang budak dan memberikan diat. Maka inilah cara dalam agama Islam ketika seseorang membunuh orang lain meskipun tidak sengaja sekalipun. Karena Islam itu begitu mengagungkan, meninggikan derajat seorang manusia ya, terutama manusia yang mukmin. Yang dalam sebuah hadis dikatakan, sungguh runtuhnya Ka'bah itu masih lebih hina di dalam pandangan Allah dibanding ditumpahkannya darah seorang mukmin, seorang muslim. Ya, makanya kita begitu melihat peperangan di Suriah, di Irak ya, di Libanon, kita sedih ya. Begitu mudah nyawa itu dihilangkan padahal mereka sesama sesama hamba Allah, orang-orang mukmin ya, orang-orang muslim. Ya, yang Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan demikian. Islam begitu menghargai, bahkan dalam Al-Quran, dalam surah nanti kita akan menemukannya, barang siapa yang menghidupkan satu manusia, maka seakan-akan dia telah menghidupkan semua manusia. Dan barang siapa yang mematikan satu saja manusia, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Begitu kejinya perbuatan pembunuhan ini Bapak dan Ibu ya. Tapi tentu ada pengecualian untuk hal-hal yang tidak disengaja. Namun demikian Islam tetap memberikan syariat yang keras terhadap perbuatan pembunuhan ini meskipun tidak sengaja sekalipun, yaitu dengan wajibnya membebaskan seorang budak yang mukmin dan membayar diat ya. Kalau tidak punya uang ya atau uangnya nggak cukup cuman buat biar bisa bayar diat saja tapi untuk memerdekakan budak tidak cukup maka dia bisa menggantinya dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut 60 hari ya tidak boleh putus ya kecuali karena uzur syar'i mungkin karena sakit ya atau lain hal maka selama tidak ada uzur dia wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut 60 hari pengganti daripada memerdekakan seorang budak bukan pengganti diat ya yang namanya diat kalau keluarganya itu menuntut maka wajib dibayar siapa yang membayar ya yang membayar kalau seorang pembunuh dia punya harta diambil dari hartanya kalau tidak cukup hartanya maka kewajiban akilah namanya akilah itu om-omnya paman-pamannya dari pihak ayahnya ya bibi-bibinya, saudara-saudara kandungnya, mereka harus mengumpulkan uang semuanya dan kemudian dia menebus apa namanya diah tersebut. Kalau seandainya mereka semua orang miskin, tidak punya uang, maka kewajiban untuk menebus tersebut dilimpahkan kepada Baitul Mal, ya, kepada Baitul Mal. Dan ini kewajiban Baitul Mal untuk membayarkannya. Jadi itu yang pernah kita lakukan dulu ketika ada seorang TKW ya kalau tidak salah yang sudah siap-siap akan dihukum pancung karena terbukti melakukan pembunuhan.
Namun keluarga memberikan kesempatan untuk menebusnya dengan bayar diat, dan perempuan tersebut kemudian viral, dan kemudian rakyat Indonesia ramai-ramai menyumbang, ya, menyumbang untuk membayarkan diat untuk TKW tersebut, dan akhirnya dia bebas, ya. Taubatan minallah, itulah cara Allah memberikan pengampunan kepada orang yang bunuh meskipun tidak sengaja tadi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Allah maha mengetahui siapa yang membunuh dengan tidak sengaja atau tidak sengaja, dan Allah itu juga maha bijaksana syariatnya, ya. Allah itu betul-betul mengagungkan nyawa dan jiwa manusia. Kalau manusia bisa saja mengatakan, oh saya nggak sengaja, begitu ya, saya nggak sengaja, saya nggak berniat, ya. Kemudian yang menuntut juga tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak sengaja. Tetapi Islam tetap dengan syariatnya yang penuh hikmah atau kebijaksanaan, tetap memberikan suatu hukuman yang tentunya ada efek jerahnya juga di situ. Karena kadang-kadang tidak sengaja itu karena ketidakhati-hatian juga, ya. Apalagi sekarang lagi nyetir mobil sambil main HP, ya, dia memang tidak berniat menabrak orang, tapi karena main HP, main gadget, ya, balas WhatsApp, lihat Instagram, lagi nyetir mobil, tiba-tiba ada orang lewat dan dia tidak melihatnya, kemudian orang tersebut ditabrak. Nah, untuk hal seperti ini tentu tidak adil rasanya kalau nyawa itu hilang begitu saja karena kelalaian, ya, tidak murni 100% karena ketidaksengajaan, karena ada unsur kelalaian di sana. Maka itulah kenapa syariat Islam memberikan hukuman yang cukup berat seperti ini, karena ada kemungkinan kelalaian tersebut dalam peristiwa pembunuhan yang tidak sengaja dimaksud. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang berikutnya Allah mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Kalau di atas tadi adalah cerita tentang atau syariat tentang pembunuhan yang tidak sengaja, ya. Kemudian wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, maka barang siapa yang membunuh seorang mukmin, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, kalau tadi tidak sengaja, ini yang sengaja, ya. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, karena pertikaian, karena percekcokan, karena pertengkaran, karena perselisihan atau apapun itu, yang jelas dia membunuh saudaranya yang muslim dengan sengaja. Maka kata Allah, fajazauhu jahannam. Maka balasannya kelak di akhirat dari Allah adalah neraka jahannam. Ya, khalidan fiha. Kekal dia selama-lamanya di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi. Allah marah kepadanya, dan Allah marah kepadanya, wa la'anahu. La haula wala quwata illa billah. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. La haula wala quwata illa billah. Coba kita hitung Bapak dan Ibu, berapa Allah janjikan, ya, siksaan, kemarahan dan kemurkaan untuk orang yang membunuh dengan sengaja saudaranya Islam yang muslim. Yang pertama Allah mengatakan jazaohu jahannam, satu. Yang kedua Allah mengatakan khalidan fiha, dua. Kekal dia di dalamnya selama-lamanya. Yang ketiga Allah mengatakan wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Ya, berapa itu? Satu, dua, tiga. Kemudian keempat Allah mengatakan wala'anahu. Allah laknat dia. Sudah tempatnya di neraka jahanam. Kekal selama-lamanya di dalamnya. Allah murka kepadanya. Tidak dipandang dan dilihat oleh Allah. Kemudian Allah laknat. Mampus kata Allah, ya. Rasain. Wala'anahu. Allah laknat dia. Ya. Dengan segala macam laknat. Kalau Allah pencipta alam yang menciptakan kita yang sudah melaknat Bapak dan Ibu, siapa yang kita harapkan lagi kasih sayangnya? Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki di dunia. Kemudian dia melaknat kita, berlepas diri daripada kasih sayangnya daripada kita. Na'udzubillah. Siapa lagi yang kita harapkan kasih sayangnya selain Allah? Ya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Kemudian Allah siapkan di neraka jahanam tersebut bagi orang yang membunuh dengan sengaja ini azab siksaan yang sangat besar, yang sangat pedih. Na'udzubillah min zalik. Jadi Bapak dan Ibu, ayat ini betul-betul memberikan pelajaran, ya, kepada orang-orang muslim, ya. Saya lebih cenderung mengatakan muslim, ya, karena kalau mukmin, ya, meskipun ayat di sini mengatakan tadi dikatakan orang mukmin, ya, tapi kalau orang mukmin benar-benar mukmin, rasa-rasanya tidak mungkin dia membunuh dengan sengaja, ya. Kalau membunuh tersalah tidak sengaja barangkali bisa, tapi dengan sengaja membunuh orang lain dan dia mukmin, rasanya tidak mungkin itu terjadi, ya. Makanya di sini dikatakan wa may yaqtul mu'minan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, yang terbunuh seorang mukmin, ya. Namun mukmin di sini tentu tidak mesti orangnya orang soleh, bertakwa. Selama dia orang Islam, maka masuk kategori mukmin di sini. Ya, selama dia orang Islam, bersyahadat, ahlul kiblah, dikenal dia sebagai seorang muslim, maka dia masuk ke dalam kategori mukmin ini. Kalau ada yang membunuh seorang mukmin ini dengan sengaja, ya, dengan pedang, dengan apa namanya senapan, dengan pistol, dengan apapun itu,
yang dia sengaja meskipun dengan hal-hal yang remeh sekalipun, tapi memang dia punya niat untuk membunuhnya dengan sengaja. Fajazauhu jahannam dan seterusnya. Maka balasannya adalah neraka jahanam. Nah, tentu ada sedikit pertanyaan di sini Bapak dan Ibu. Apakah orang yang membunuh dengan sengaja ini berlaku betul kepada dirinya ini ancaman Allah ini? Apakah tidak ada ruang bagi dia untuk bertaubat? Nah, ini yang perlu kita perjelas Bapak dan Ibu ketika kita membaca ayat, kita tidak bisa melepaskan pemahaman kita daripada ayat-ayat yang lain ya yang mengatur pemahaman kita tentang suatu ayat yang sedang kita baca. Kalau kita berpedoman saja berpedoman kepada ayat ini saja, kita melupakan ayat-ayat yang lain, kaidah-kaidah yang lain, maka kita sudah menyimpulkan oh orang yang membunuh itu meskipun dia orang Islam sekalipun masuk neraka jahanam, kekal di dalamnya ya dan seterusnya Allah laknat ya. Tapi apakah benar demikian? Maka kita diatur oleh pemahaman ayat-ayat yang lain. Makanya kita mentadaburi Al-Quran ini harus kita niatkan sampai tuntas ya, sampai An-Nas insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon semua bapak dan ibu kita di sini sehat walafiat, panjang umur semua. Ya, dan saya juga dimohon untuk diberikan Amin. kesehatan agar kita bisa tuntas mentadaburi Al-Quran ini yang Masya Allah ya. Semakin kita kesini mentadaburnya, semakin banyak ma'ani-ma'ani, ilmu-ilmu, pemahaman, pencerahan yang kita dapatkan. Karena memang Al-Quran ini mukjizat ya. Jangankan mentadaburinya. Dengan membacanya saja bolak-balik setiap hari, Allah berikan sebuah energi, kekuatan yang luar biasa melalui bacaan-bacaan ayat Al-Quran ini. Karena dia memang mukjizat. Huruf-hurufnya itu mukjizat. Kalamullah. Nah, apalagi kalau kita selami ya, kita kita dalami, kita arungi, bagaikan samudra yang pernah disampaikan yang di dalamnya terdapat intan, mutiara, permata dan segala macam kekayaannya. Maka kesimpulannya adalah Bapak dan Ibu ya, menurut tentunya penjelasan para ulama bahwasanya satu-satunya dosa yang bisa membuat seseorang kekal dalam neraka itu hanyalah dosa syirik ya. Sedangkan dosa pembunuhan ya, kalau seandainya orangnya bertobat tentu otomatis dia maafkan ya. Karena Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah menghapuskan atau mengampuni semua dosa kecuali syirik. Karena Allah dalam ayat ini mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik sampai kapanpun juga kalau orangnya mati dalam keadaan tidak taubat, tetapi Allah ampunkan dosa-dosa yang lain bagi orang yang dia kehendaki. Ya, jadi ada dua kategori orang yang bunuh ini. Kalau sewaktu hidup dia telah taubat, dia membunuh memang membunuh ya. Namanya manusia, emosi ditunggangi syaitan, kemudian membunuh, masuk penjara ya. Seperti siapa dulu? Mike Tyson ya. Ah, ya nggak usah Mike Tyson lah. Allah alam dia apakah jadi seorang mukmin yang benar atau tidak hanya Allah yang tahu. Ya katakanlah siapapun itu dia membunuh kemudian masuk penjara, di penjara dia taubat ya. Saya punya seorang teman dulu waktu saya kuliah di Kairo di Mesir, eh, teman ya, teman satu daerah, bahkan pernah tinggal satu rumah, dia membunuh satu keluarga Malaysia. Dia bunuh ayahnya, istrinya dan dua anaknya masih kecil-kecil dibakar hidup-hidup. Ayahnya dibunuh, ibunya yang istrinya yang membela suaminya juga ikut dibunuh, kemudian anaknya lagi tidur dibakar ya bersama jasad ayah dan ibunya karena dia khawatir anak tersebut nanti menjadi yatim. Ya itu syaitan, ya syaitan padahal seorang mahasiswa Al Azhar begitu, ya yang hafal Al Quran. Dalam artian beberapa hafal Quran dia hafal berapa juz, tapi karena syaitan yang menungganginya, maka dia membunuh. Ya kemudian dia dipenjara dan telah divonis akan dihukum mati, tapi namanya hukuman mati di Mesir itu bisa 10 tahun ya baru dieksekusi ya karena menunggu pengampunan keluarga yang terbunuh, menunggu prosedur dan segala macam. Namun akhirnya tidak meskipun didapat pengampunan dari keluarga, tetapi pengadilan Mesir tetap memutuskan untuk dibunuh dan teman saya itu melalui sekitar 10 tahun penjara ya dan dia sampai hafal Quran di sana, hafal Quran ya, menjadi imam di sana, menjadi syekh ya. Dan dia betul-betul bertaubat kepada Allah, namun tetap dieksekusi, ditembak mati ya, dihukum. Ya, kita yakin dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun membunuh empat orang, bayangkan Bapak dan Ibu. Dan empat orang ini masih sedikit ya. Kita tentu pernah mendengar cerita seseorang yang telah membunuh 99 nyawa. Ya, kemudian dia datang mencari seseorang untuk menanyakan bagaimana cara bertobat kepada Allah. Dia berjumpa dengan seorang rahib. Rahib tersebut begitu mendengar cerita orang ini telah membunuh 99 orang, dia marah ya dan mencaci maki orang tersebut. Sehingga orang yang tadi yang bunuh ini juga akhirnya marah, tersulut emosinya membunuh rahib ini malah. Dan sempurnalah dia membunuh 100 orang. Kemudian dia terus berjalan ya, namanya dia mengalami apa namanya? Kegoncangan batin yang luar biasa karena telah membunuh 100 orang
Akhirnya dia berjumpa dengan seorang yang alim, ya, seorang yang alim yang mengatakan, ya, sesungguhnya dosamu betapapun banyaknya, tetap selagi engkau mau bertobat akan diampuni oleh Allah. Ya, kata kata alim tersebut, berjalanlah engkau ke kampung sana, sesungguhnya kampung tempat kamu tinggal sebelumnya itu adalah kampung maksiat. Banyak iblisnya di sana, banyak setannya di sana. Kamu harus hijrah, pindah ke kampung yang lain yang bisa mengantarkan kamu kepada ketaatan. Kemudian laki-laki tersebut berjalan menuju kampung ketaatan tersebut, dan sebelum dia sampai di kampung tersebut, nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Ajalnya sampai, ya. Nah, apa yang terjadi? Di dalam hadis tersebut diceritakan terjadi pertengkaran antara malaikat maut dan malaikat rahmat. Malaikat maut mengatakan ini orang jatah saya karena sudah membunuh 100 orang. Malaikat rahmat pun berdebat mengatakan ini orang justru adalah jatah saya karena dia telah bertaubat kepada Allah. Maka keduanya bertengkar, kemudian uh, uh, datang kepada Allah meminta keputusan. Maka Allah mengatakan, silahkan kalian berdua kembali ke tempat jasad orang tersebut dan ukur apakah dia jaraknya lebih dekat ke kampung tempat dia dulu bermaksiat atau sudah lebih dekat kepada kampung kampung tempat dia akan bertaubat dan melakukan ketaatan di sana. Ya, dalam sebuah riwayat, ya, wallahu alam, ya, ini riwayat yang sudah masyhur, ya, kita dengar, dan banyak versi. Dalam versi yang saya baca mengatakan sebetulnya jarak jasad si pembunuh tersebut masih lebih dekat kepada kampung maksiatnya yang pertama jika dibanding dengan jarak menuju kampung maksiat, kampung tepatnya akan melakukan pertaubatan dan ketaatan. Tetapi karena izin Allah, ya, karena Allah ridho atas taubat yang ingin dia lakukan, ya, tanpa sepengetahuan malaikat maut, Allah geser bumi itu, ya, tanpa sepengetahuan malaikat maut, Allah geser bumi itu sehingga ketika mereka malaikat maut dan malaikat rahmat ini mengukur, ya, dengan caranya yang tidak mesti kita bayangkan, didapati bahwasanya jasad tersebut posisinya lebih dekat kepada kampung tempat dia akan berbuat ketaatan di sana. Artinya apa? Seorang pembunuh yang telah membunuh 100 nyawa karena ingin taubat kepada Allah, ya, dan belum sempat berbuat ketaatan sedikit pun. Tapi karena taubatnya yang jujur, taubatnya yang nasuha, Allah jadikan taubatnya tersebut menghapus dosa-dosanya yang telah membunuh 100 nyawa tersebut. Maka apalagi dengan cuma membunuh satu orang, ya. Kalau dia taubat nasuha, menyesal dengan begitu menyesal dan telah juga membayarkan fidyah, misalnya dia, ya, bukan fidyah, ya, dia, maka tentu kita bisa memahami di sini orang tersebut telah mendapatkan pengampunan Allah sehingga tidak masuk dalam kategori orang yang mendapatkan neraka jahanam. Sedangkan yang dimaksud dengan neraka jahanam di sini adalah orang-orang yang tidak mau bertaubat, ya, tidak bertaubat kepada Allah, malah merasa bangga karena telah melampiaskan dendamnya, maka dialah orang yang dimaksud dengan orang yang mendapatkan neraka jahanam. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, ya, idza darabatum fi sabilillah, kalau seandainya kalian pergi berjihad di jalan Allah, idza darabatum fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Kalau mau pergi berperang, ya, ingat pesan ini kata Allah. Apa pesannya? Fatabayyanu, ya. Maka bertabayunlah, lakukanlah tabayun ketika akan membunuh orang, ya. Tabayun ketika akan membunuh orang. Nah, tabayun di sini tentu bukan dalam peperangan, maksudnya bukan dalam eh, peperang itu, ya. Ini dua pasukan bertemu, kemudian satu sama lain saling mengayunkan pedang. Eh, Lalu kita memahaminya ketika seorang mukmin yang berperang itu ingin membunuh lawannya, kemudian dia bertanya dulu, kamu ini Islam atau tidak? Ya, tentu bukan demikian, ya. Karena yang namanya orang sudah mengangkat pedang kepada kita, ingin membunuh kita, maka sudah pastilah musuh Allah, musuh agama, dan musuh umat Islam. Tapi yang dimaksud di sini adalah maka telitilah oleh kalian, ya. Jadi ayat ini Bapak dan Ibu diturunkan dalam suatu peristiwa di mana ada sahabat Rasulullah SAW. Banyak versi, ya. Ada yang mengatakan Muawiyah bin Zaid, ada yang mengatakan Mirdas, dan sahabat Nabi yang lain yang diutus oleh Rasulullah dengan pasukan kecil, ya, ke suatu tempat, dan di situ dia menemukan seseorang, ya. Ketika orang-orang kafir yang akan diperang itu lari kabur, ada satu orang yang ditemukan, dia sedang membawa unta yang banyak, harta yang banyak, kemudian dia mengatakan Assalamualaikum, dan bahkan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Namun apa yang terjadi? Pasukan muslim ini yang dipimpin oleh salah seorang sahabat ini tidak menerima ucapan salam itu dan tidak mengakui keimanan orang tersebut, malah menebas lehernya. Dibunuh begitu, ya.
dan kemudian diambillah harta rampasan perangnya, diambil ontanya, diambil perniagaannya, diambil barang-barangnya semua, dan kemudian mereka kembali ke Madinah. Hal ini tentunya dengan izin Allah diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah marah bukan main ya, marah luar biasa. Tapi Rasulullah waktu itu belum bisa marah karena belum ada tuntunnya dari Allah ya. Bagaimana nih menyikapi perbuatan seperti ini ya? Ada orang didengar mengucapkan syahadat, mengucapkan salam, tapi dibunuh ya. Kemudian turunlah ayat ini sehingga Rasulullah memanggil sahabat tadi. Rasulullah marahin habis-habisan itu orang sahabat ya. Itu yang kemarin kita sampaikan. Eh, eh, Dipanggil oleh Rasulullah, kenapa engkau bunuh orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah dan mengucapkan salam kepada engkau? Sahabat itu menjawab, dia mengucapkannya pura-pura ya Rasulullah, hanya untuk menyelamatkan diri. Ya, dan Rasulullah tahu eh, dalam diri sahabat ini atau dan teman-temannya ada sedikit atau mungkin katakanlah keinginan untuk membunuh itu untuk menguasai hartanya. Ya, jadi 50-50 lah antara memang ragu orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah karena hanya sekedar ingin selamat, atau antara juga memang ada dorongan syahwat dari diri mereka untuk mendapatkan harta rampasan perang yang akan ditinggalkan oleh orang yang dibunuh tadi. Jadi terjadi di situ apa namanya eh, Rasulullah mencurigai mereka begitu ya. Dan memang ayat ini membuktikan ya bahwasanya memang di antara sahabat itu waktu itu ada yang tergoda ya membunuh orang yang telah mengucapkan assalamualaikum dan mengucapkan kalimat syahadat, namun dia tetap membunuhnya karena tujuan untuk mendapatkan uh, harta rampasan perang. Dan ini diabadikan dalam ini, nanti kita akan baca di bawahnya ya. Maka kata Allah, wahai orang beriman, kalau kalian pergi berjihad di jalan Allah, diutus oleh Rasulullah tadi, maka tabayyanu, ketika kalian menemukan seseorang daripada barisan orang-orang kafir tersebut atau orang munafik tersebut, fatabayyanu, jangan langsung main bunuh saja. Kalau ada orang yang mengatakan assalamualaikum kepada kalian dan mengucapkan la ilaha illallah, tahan tangan kalian, ya. Tahan tangan kalian, jangan bunuh mereka serta merta. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Dan jangan sekali-kali kalian mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepada kalian dengan mengatakan lasta mu'minan, kalian bukan orang beriman, kalian orang kafir, kalian kamu orang mukmin, kamu orang kafir atau musyrik atau munafik, kemudian langsung dibunuh. Nah, ini dilarang oleh Allah ya. Kalau sudah bertemu orang dalam peperangan, misal seperti Palestina Israel sekarang, begitu ada tentara Israel yang tertangkap ya dan dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menyatakan dia beriman, meminta perlindungan, maka tidak boleh dia dibunuh, tidak boleh dia ditembak ya, meskipun ya katakanlah dia telah jelas berasal daripada pasukan kafir pada waktu itu. Dan sebetulnya memang dalam ayat ini dijelaskan orang tersebut sebetulnya memang benar-benar mukmin ya, karena memang ada pada zaman itu orang mukmin yang tidak bisa keluar daripada kaumnya. Ya, dia benar-benar mukmin sebetulnya, bukan karena takut mati kemudian mengucapkan syahadat, bukan. Dia memang seorang mukmin ya, tapi belum bisa berpisah dari kaumnya. Dan ketika dia melihat atau mendengar kabar ada pasukan Rasulullah SAW yang datang memasuki kampungnya, dia merasa aman karena pada dasarnya dia orang mukmin begitu. Dia nggak ikut kabur, ya. Karena kalau dia bukan orang mukmin, pasti dia udah kabur juga kan. Nah, karena dia orang mukmin dasarnya aslinya, maka dia nggak lari. Tapi kan pasukan Nabi ini nggak tahu dia mukmin atau tidak begitu. Sehingga begitu berjumpa dia mengucapkan assalamualaikum dengan wajah yang berseri-seri ya, menunjukkan kita adalah saudara, dan kemudian dia mengucapkan syahadat dalam artian saya ini orang Islam bukan karena baru masuk Islam, bukan. Namun sahabat ini tidak mempercayainya ya. Ya, dan itu masuk akal juga memang ya, tidak karena dia bersama musuh tiba-tiba mengucapkan syahadat ini pasti cuma ingin menyelamatkan diri saja. Aslinya dia tidak tidak beriman. Nah, tapi ayat di sini menjelaskan ya, Allah melarang melakukan itu. Jadi jangan dibunuh dan jangan katakan kepada orang yang mengatakan salam kepada engkau, kepada kalian dengan mengatakan lasta mu'mina ya. Dengan tujuan apa? Tabtaghuna aradal hayatid dunya. Dengan tujuan ya agar kalian mendapatkan kesenangan harta benda dunia. Nah, ini tadi kita jelaskan. Ayat ini mengabadikan peristiwa adanya sahabat ya yang diutus melalui saraya ya. Saraya itu pasukan kecil mengejar suatu kampung, tiba-tiba tertinggal daripada penduduk kampung yang kafir tersebut seorang yang
sedang menunggui hartanya, kemudian dia mengucapkan assalamualaikum, ya, asyhadu alla ilaha illallah, ya. Namun sahabat ini tidak percaya, membunuhnya karena apa? Karena ada dorongan syahwat, ya. Ini dibunuh saja nih orang itu, ya. Orang ini dibunuh saja biar kita bisa mengambil hartanya sebagai harta rampasan perang. Ya, jadi ini memang pengajaran ya dari Allah. Allah mengajarkan para sahabat karena memang sebagian sahabat itu memang baru masuk Islam, ya, ada yang goyah imannya, maka Allah mengajarkan kepada mereka, jangan kalian tergoda melihat harta lalu kalian membunuh orang-orang yang sebetulnya mereka adalah orang Islam atau meskipun tidak Islam sekalipun. Karena Rasulullah ketika membalas perkataan sahabat ini yang mengatakan dia itu Rasulullah cuma berpura-pura saja. Lalu Rasulullah membalas dengan marah, kamu ini sok tahu, kata Rasulullah, apakah kamu telah mengoyak dadanya, telah merobek dadanya dan kamu bisa melihat hatinya, ya, sehingga kamu beraninya mengatakan dia itu berpura-pura, ya. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga, ya, menjaga darah seorang mukmin, seorang muslim. Sehingga akhirnya sahabat tersebut tertunduk dan turunlah ayat ini dan tentunya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabtaguna 'aradal hayati dunya fa indallahi maghanimu katsirah. Yang kamu lakukan itu, kata Allah, karena menginginkan kemewahan atau kenikmatan dunia, harta benda dunia, fa indallahi maghanimu katsirah. Padahal di sisi Allah itu ada barang rampasan yang lebih banyak, ya, ada pahala yang lebih banyak yang Allah janjikan dibanding hanya kenikmatan dunia, harta rampasan perang yang jumlahnya tidak seberapa, tapi kalian telah membunuh seorang muslim. Ya, padahal kalau kalian biarkan dia hidup, maka Allah menjanjikan di sisinya harta rampasan yang lebih banyak. Kadzalika kuntum min qablu. Kata Allah, kadzalika kuntum min qablu, dalam buku tafsir At-Tabari dijelaskan, demikianlah keadaan kalian sebelumnya. Artinya apa? Dulu kalian juga demikian, kata Allah. Kalian dulu berada dalam kekafiran, kemudian kalian Islam tapi dalam keadaan ketakutan, ya. Kalian masih berdiam diri bersama kaum kalian. Begitu ada kesempatan baru kalian hijrah ke Madinah. Artinya apa? Nggak ada bedanya kalian dengan dia sebetulnya. Kenapa sekarang langsung main bunuh saja begitu? Ya, kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Lalu Allah selamatkan kalian. Allah anugerahkan kepada kalian Islam dan keselamatan, keamanan. Maka sekarang jadilah kalian orang-orang hebat, orang-orang gagah perkasa, ya, bisa menaklukkan musuh-musuh. Tapi mbok, ya, kata Allah, kata Allah, jangan main bunuh saja, ya. Kalau ada orang sudah mengatakan assalamualaikum, mengucapkan syahadat, tahan tangannya, jangan dibunuh, ya. Apalagi kalau membunuh itu karena ingin merampas harta bendanya. Fatabayyanu, Allah ulangi lagi. Maka oleh karena itu telitilah, ya, telitilah keadaan orang tersebut, ya. Jangan langsung main tebas saja. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah itu dengan apa yang kalian kerjakan maha mengetahui, maha mengkhabarkan. Ya, Allah akan kabarkan nanti perbuatan kalian nanti di akhirat apa-apa yang kalian lakukan. Demikian Bapak dan Ibu, Allahu a'la wa alam bisawab. Demikian tadabbur ayat surah An-Nisa ayat 92 sampai 94 pada pagi hari yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa atau telah memberikan pencerahan kepada kita semua, penguatan iman, memberikan pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah yang luar biasa dari Al-Quran ini, dan tentunya dari ayat-ayat yang tadi telah kita bacakan semakin membuat kita takut, ya, takut untuk melakukan dosa besar seperti pembunuhan ini, ya. Nauzubillah. Dan ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, eh, untuk menjauhi betul, ya, kemungkinan kita membunuh orang lain, ya. Nauzubillah min dzalik. Baik sengaja maupun tidak sengaja tentunya. Demikian Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf perkataan dan ucapan. Kita lanjutkan nanti insya Allah dengan diskusi dan tanya jawab. Eh, untuk sementara kita sudahi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.